Shalom saudaraku, apa kabar? Kiranya Tuhan Yesus memberkati, menyertai, melindungi seluruh kehidupan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya 49 ayatnya yang ke-14 sampai 16. Yesaya 49 ayatnya 14 sampai ke-16. Dengarkan saudaraku, saya akan bacakan firman Tuhan. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, dan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ini adalah firman yang akan kita bahas saat ini, dan di sini di Yesaya 49 ini berkata bahwa Tuhan telah melupakan aku, bahkan Tuhan sudah meninggalkan aku. Ini adalah perkataan daripada bangsa Israel waktu mereka dibuang ke Babel. Waktu mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun, dan mereka berkata, karena mereka mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, mereka tidak dapat bebas beribadah. Bahkan mereka mengalami kemiskinan yang luar biasa, kelaparan yang luar biasa yang mereka alami pada saat itu. Dan mereka teringat kepada Tuhan mereka. Mereka berkata di saat itu bahwa Tuhan sudah meninggalkan aku. Tuhan sudah melupakan aku. Itu yang dikatakan oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Kenapa Tuhan engkau sudah meninggalkan kami? Kenapa Tuhan engkau sudah melupakan kami, membiarkan kami di dalam pembuangan ini selama 70 tahun di bangsa Babilonia? Ini juga yang sering kita perkatakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan. Lewat segala penderitaan, lewat segala masalahmu, lewat segala sakit penyakitmu, seringkali mungkin kita berkata seperti ini, Tuhan sudah tidak ingat lagi bagi saya. Tuhan sudah melupakan aku sebagai anaknya. Buktinya, sampai saat ini Tuhan tidak menjawab doa-doaku, tidak mendengar seruanku. Tuhan sudah melupakan aku. Ini yang sering kali kita perkatakan di dalam firman Tuhan ini berkata bahwa Tuhan sudah melupakan dan meninggalkan aku. Sampai saat ini Tuhan tidak menjawab segala doa-doaku dan jeritan hatiku. Tapi firman ini di ayatnya yang ke-15 dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Saya rasa tidak dapat. Kita pernah mungkin mendengar cerita daripada dua perempuan yang dusilah, yang tinggal satu rumah, di mana mereka melahirkan. Perempuan yang pertama ini melahirkan bayinya. Dan perempuan yang kedua ini juga melahirkan bayinya sesudah 3 hari. Dan mereka tertidur di malam hari itu. Dan perempuan yang pertama ini meniduri bayinya sehingga mati. Dan perempuan yang kedua ini terbangun di pagi hari. Dan dia mendapati bayi yang ada di pangkuannya sudah meninggal. Dan dia melihat wajahnya, melihat semua hidungnya, semuanya dia lihat, bibirnya, mimik wajahnya, semuanya paras wajahnya tidak sesuai dengan anaknya. Dan dia berkata kepada perempuan yang pertama ini bukan anakku, ini adalah anakmu. Tetapi perempuan yang pertama ini berkata, bukan, itu adalah anakmu, anakmu yang sudah meninggal. Akhirnya masalah ini dibawa kepada Raja Salomo. Dan di hadapan Raja Salomo mereka masih bertengkar dan berdebat.
bahwa yang perempuan yang pertama itu berkata, dia sudah meniduri anaknya dan meninggal. Dan dia berkata bahwa anakku ini adalah anaknya. Perempuan yang kedua berkata, tidak, bahwa anakku yang hidup itu anak dia yang meninggal ini. Secara manusia ini sulit untuk menentukannya. Tetapi Raja Salomo berkata, ambillah pedang, belah dualah anak ini. Berikanlah yang sebelah untuk yang anak perempuan yang pertama. Berikanlah sebelah untuk perempuan yang kedua. Tetapi apa dikatakan oleh perempuan yang kedua ini dikatakan, jangan dipenggal, jangan dipotong bayi itu. Biarkanlah dia yang merawat dan menjaga bayi itu. Akhirnya Raja Salomo menyimpulkan bahwa bayi ini adalah bayi daripada perempuan yang kedua ini. Karena ibu mana yang tega untuk membunuh anaknya? Ibu mana yang tega untuk mensengsarakan anaknya? Membuat dia menjadi sakit. Tidak ada seorang ibu pun yang tega membiarkan anaknya untuk dibunuh. Tetapi perempuan yang pertama ini, dia mau, iya Tuhan, penggal saja. Sebagian untuk saya, sebelah untuk dia. Karena itu bukan anak dia. Dia tidak menyayangi, dia tidak mengasihi. Sama seperti Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kita sebagai anaknya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah melupakan kita sebagai anaknya. Dia tetap setia dan setia kepada janjinya. Dia menyertai dan memberkati dan melindungi seluruh kehidupan kita. Terbukti sampai saat ini. Kita masih ada sebagaimana ada, bukan karena hebat kuat dan gagah kita. Bukan karena kepintaran kita mengurus diri kita dengan makanan-makanan yang sehat. Tetapi semua hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita itu gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sejak dalam kandungan ibu kita sudah ditenun oleh tangan Tuhan. Bahkan dikatakan, engkaulah yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Itu tertulis di dalam Mazmur 139 ayat 13. Engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Bahkan engkau yang membentuk buah pinggangku. Buah pinggang itu berbicara adalah ginjal kita yang dua ini. Tangan Tuhanlah yang membentuk buah pinggang kita. Bahkan bukan hanya buah pinggang kita yang Tuhan bentuk. Bahkan segala hati, pikiran, perasaan kita. Tuhan jadikan semuanya baik dan indah. Kita dijadikan menjadi manusia. Manusia yang takut akan Tuhan. Bahkan semua dia tenun dalam kandungan ibu kita. Hidung kita, tangan kita, mata kita, bibir kita semuanya ditenun dengan tangan Tuhan. Sehingga juga masa depan kita juga Tuhan sudah jadikan semuanya selagi kita masih ada di dalam kandungan ibu kita. Bagaimana sifat dan karakter kita juga. Bagaimana kehidupan kita, masa depan kita. Tuhan sudah bentuk dengan sedia kala. Dengan baik. Dengan baik dalam kehidupan kita. Terkadang mungkin kita berkata seperti ini. Sampai saat ini masalahku, persoalanku masih ada. Belum dijawab Tuhan. Sakit penyakitku belum disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan itu adakah? Atau dia sudah melupakan aku? Atau dia sudah meninggalkan aku? Siang malam saya berdoa kepadanya. Berseru kepadanya. Tetapi sampai saat ini dia belum menjawab saya. Hai saudara-saudaraku. Masalah, persoalan, pergumulan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan mencintai kita. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan masa depan yang kecelakaan. Tetapi Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi kita anak-anaknya. Makanya Tuhan memberikan masalah, persoalan, pergumulan kepada kita anak-anaknya.
Kita buka di dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi saudaraku, Tuhan tidak pernah merancangkan masa depan kecelakaan, masa depan bukan rancangan kecelakaan yang Dia rancang bagi kita, tetapi Tuhan memberikan kepada kita adalah masa depan yang penuh harapan. Rancangan yang ada pada Tuhan dalam kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Itu yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Tetapi terkadang kita memilih rancangan kecelakaan, itu rancangan kita sendiri. Oleh karena itu lewat firman ini, saya memberitahukan kepada kita semua, bertobatlah, tinggalkanlah kehidupan kita yang lama, hidup kedagingan itu. Mari saudaraku bertobat. Yang hidup di dalam kemabukan, tinggalkan kemabukan itu. Yang hidup di dalam perzinahan, tinggalkan perzinahan itu. Yang masih memukul istri, tinggalkan itu, kasihi istrimu. Cintai anak-anakmu, sayangi keluargamu. Yang hidup di dalam kesombongan berubah menjadi rendah hati. Yang hidup di dalam kemarahan berubah supaya kita hidup di dalam kelemah lembutan. Mari saudaraku, karena Tuhan merancangkan, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi kita manusia ini yang merancangkan kecelakaan bagi kita diri sendiri. Karena kedagingan kita. Karena kita mau mengingini kedagingan kita ini. Kita mau menyenangkan kedagingan kita ini. Tapi saat ini kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Mari tinggalkan segala kedagingan itu. Jangan senangkan hatimu lagi, tapi senangkan hati Bapa di surga. Karena itu yang Dia inginkan dalam kehidupan kita. Seperti di dalam Yeremia 29 ayat 11 yang sudah kita bacakan. Bahwa Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Tidak ada Tuhan rancangkan masa depan kecelakaan. Tapi masa depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, berubahlah, bertobatlah, lakukanlah firman Tuhan. Senangkanlah hati Tuhan lewat perkataanmu, lewat pikiranmu, lewat hatimu, lewat sikap dan tingkah lakumu. Sehingga kita menjadi anak Tuhan. Selama kita masih ada di dalam dunia yang fana ini, kita tetap diperhadapkan dengan suatu masalah, dengan pergumulan yang kita hadapi. Kita tahu kasih Tuhan melampaui kasih seorang ibu. Dia begitu mengasihi dan mencintai kita. Tidak, Dia menginginkan satu pun daripada anaknya yang Dia kasihi itu menjadi binasa. Tetapi semuanya anak-anaknya itu mendapatkan hidup yang kekal. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai anaknya, sebagai yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Dikatakan di sini, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Jadi jangan kita menjadi bersungut-sungut, jangan kita menjadi marah karena kita diperhadapkan dengan masalah, persoalan, pergumulan, sakit, penyakit. Tapi firman Tuhan yang berkata di dalam Ibrani 12 ini ayat 6 ini berkata bahwa Tuhan akan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Jadi kalau kita dihajar oleh tangan Tuhan, diberikan itu masalah dan persoalan, pergumulan itu dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Karena supaya kita tidak menyimpang dari kebenaran firman-Nya. Karena Dia tahu kalau manusia tanah ini hidup di dalam zona kenyamanan, maka dia akan melupakan siapa Tuhan yang memberkati dan memberikan kehidupan bagi dia. Maka Tuhan memberikan itu. Masalah, persoalan, pergumulan itu. Tuhan tidak pernah salah menaruh masalah, persoalan, pergumulan itu di pundak yang salah.
Dia taruh itu di pundak kita sesuai dengan iman kita, sesuai dengan kekuatan kita sebagai manusia. Oleh karena itu, firman ini berkata, ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Dia menyesah sebagai orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau kita diakui sebagai anak, maka kita harus siap untuk disesah. Kita harus siap menerima ganjaran itu. Oleh karena itu, dekatkan terus kepada Tuhan. Bersama Roh Kudus, pasti Dia akan berikan kekuatan. Dia akan berikan kekuatan dan kemampuan melewati semua masalah, persoalan, pergumulan, sakit, penyakit yang kita alami saat ini. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia tetap setia menjaga dan memelihara, memberikan kekuatan. Terlebih kekuatan Tuhan selalu berikan bagi kita. Kalau kita tidak kuat dengan masalah persoalan, kalau kita ada rasa putus asa, menghindar, maka banyak saat ini orang yang stres dengan masalah persoalan pergumulan yang dihadapi, karena dihadapi dengan kekuatannya sendiri, dengan pikirannya sendiri sebagai manusia. Padahal manusia itu terbatas adanya, tetapi ada yang tidak terbatas, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah siang dan malam. Oleh karena itu firman ini juga berkata, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Ini yang dimaksud adalah orang tua kita juga mendidik kita dalam waktu yang pendek. Orang tua kita dikasih umur paling 70 tahun atau di atas 70 tahun. Mereka mendidik kita dengan waktu yang singkat. Tetapi Tuhan mendidik kita dengan waktu yang lama, dengan waktu yang panjang. Bagaimana kita supaya memperoleh keselamatan itu dalam kehidupan kita. Orang tua mana yang mau anaknya menjadi hidup di dalam kekelaman? Orang tua mana yang mau anaknya menjadi seorang penjahat? Sebagai contoh, kalau misalnya anak kita mengambil barangnya orang dan mencuri barangnya orang, apakah kita berkata, bagus, mantap anakku, lanjutkan? Tidak. Sebagai orang yang takut akan Tuhan, pasti kita menghajar anak kita ini, pasti kita menghukum anak kita ini, bahkan mungkin memukul tangannya, bahwa itu tidak benar engkau lakukan. Itu melanggar perintah daripada Tuhan. Itu adalah salah satu contohnya. Begitu juga dengan Tuhan yang begitu mengasihi kehidupan kita, supaya kita menjadi hidup, memperoleh kehidupan yang kekal itu. Dia akan menghajar kita. Dia menghajar kehidupan anak-anaknya yang dikasihinya, bahkan menyesal yang diakui sebagai anaknya. Bahkan pendeta sekalipun, bahkan yang hidup di dalam firman Tuhan pun, yang selalu dia datang berdoa, yang selalu dia datang membaca firman Tuhan, tidak luput daripada hajaran daripada Tuhan. Dia tetap berikan itu, berikan masalah itu, supaya kita tetap ingat kepada Bapa di sorga, supaya kita tidak pernah meninggalkan Dia dalam kehidupan kita. Itulah Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dengan segala masalahmu, persoalanmu, pergumulanmu, sakit penyakit yang dihadapi. Dia tetap setia, tetap menjaga, memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi kita anak-anak yang dikasihinya. Mari saudaraku, kita tinggalkan segala perbuatan-perbuatan kedagingan, mulut kotor itu. Mulut kotor, segala kebun-kebun binatang itu kita tinggalkan, kita letakkan. Jadikanlah mulut yang diberikan Tuhan ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bahkan firman Tuhan dikatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Setiap ganjaran itu tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi lewat duka cita itu ada kekuatan yang baru. Di balik duka cita itu ada sukacita yang Tuhan sudah berikan bagi kita, yang akan kita terima dari Tuhan. Di balik duka cita itu ada sukacita yang Tuhan akan nyatakan bagi anak-anaknya. Dan firman-Nya berkata,
tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dikatakan mendatangkan sukacita tetapi duka cita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Tetapi yang kita hasilkan adalah buah kebenaran apabila kita tetap setia dan taat melakukan firman itu dalam menjalankan segala masalah di lewat masalah persoalan pergumulan itu. Kita tidak menjadi menyimpang, kita tidak menjadi meninggalkan Tuhan. Tetapi lewat masalah persoalan pergumulan sakit penyakit itu, kita semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita semakin setia dan taat di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Makanya setiap anak-anak yang dikasihinya, dia berikan ganjaran. Bahkan yang diakui anaknya lebih berat lagi dikatakan, aku akan menyesah mereka. Puji Tuhan. Tetapi dikatakan di sana, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dia memberikan damai kepada kita semua anak-anaknya yang saat ini kita dilatih. Saat ini kita dilatih oleh Tuhan. Sebagai prajurit-prajuritnya Allah, kita harus dilatih bagaimana kita menjadi murni seperti emas itu. Kita tahu bagaimana mendapatkan emas yang murni itu. Dia akan dicari di pendulang. Bahkan sesudah itu, dia tapis itu, dia buang batu-batu yang bukan emas. Dia buang sampah-sampah yang kotor-kotor. Bagaimana dia mendapatkan emas yang baik. Dan sesudah itu, supaya dia menjadi lebih murni dan lebih murni lagi, dia akan dibakar. Bahkan sebelum dibakar, dia disiram dengan air keras atau air raksa. Bahkan sesudah itu baru dia dibakar lagi, dibakar supaya semakin mengkilat dan semakin murni. Sehingga sampah-sampah yang bukan emas itu dibuang semuanya. Sama seperti kita. Bagaimana caranya kita menjadi emas yang murni di hadapan Tuhan? Sampah-sampah yang masih ada bercokol di hati dan di pikiran kita itu akan dibuang lewat masalah persoalan pergumulan sakit penyakit yang kita alami. Oleh karena itu, izinkan tangan Tuhan untuk membentuk kita sedemikian rupa. Sesudah dia menjadi emas yang murni, maka kita akan melihat hasil yang luar biasa. Bahkan dibentuk lagi emas itu menjadi cincin yang indah, menjadi anting yang indah, menjadi kalung yang indah. Dan kita juga sama, kita dibentuk menjadi indah dan murni di hadapan Tuhan. Lewat seluruh masalah persoalan pergumulan kita itu. Oleh karena itu saudaraku, jangan pernah kita berkata, Tuhan tidak mengasihi saya, Tuhan telah meninggalkan saya, Tuhan telah melupakan saya. Padahal saya terus setia datang kepadanya. Orang yang setia dan taat sekalipun tidak luput dari lancar hajaran daripada Tuhan. Karena firman-Nya yang berkata seperti itu. Karena dikatakan dalam firman-Nya tadi, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Aku tidak pernah melupakan engkau, hai anak-anakku. Aku terus mengingat bahwa Tuhan mengingat kita terus dalam masalah persoalan pergumulan kita. Karena di ayat 16 dikatakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Amin, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahwa Tuhan itu sudah melukiskan kita di telapak tangannya. Luar biasa. Tuhan melukiskan saya, Lasma Simanukalit, sudah dilukiskan di telapak tangannya. Bahkan dikatakan, dan tembok-tembokmu tetap ada di ruang mataku. Masalahku, persoalanku, pergumulanku, sakit penyakitku ada di ruang mata Tuhan. Jadi mata Tuhan tetap tertuju bagi kita anak-anaknya. Mata dan hatinya tetap tertuju bagi kita semua anak-anaknya yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Yang tetap setia dan melakukan firman-Nya. Dia tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan kita. Tembok-tembok masalah persoalan pergumulan kita itu tetap ada di ruang mata Tuhan.
Berarti mata Tuhan terus tertuju dan dia tetap tidak meninggalkan kita dalam kehidupan kita. Makanya firman Yohanes 10 ayat 28-29 berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, tidak akan ada merebut mereka dari tanganku. Itu yang dikatakan Tuhan menjadi jaminan bagi kita apabila kita tetap taat, setia, dan tunduk kepada firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Ada janjinya yang Tuhan berikan, memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Kita tidak akan pernah binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Seorang pun tidak akan ada yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan, karena kita sudah dilukiskan di tangannya. Imani dan percaya itu. Siapapun engkau yang saat ini menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, ingatlah bahwa Tuhan Yesus Kristus mengasihi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyatakan bahwa engkau adalah anaknya. Malah kita bertanya, kalau seseorang kita lihat merasa tidak ada masalah, persoalan, pergumulan dalam hidupnya, apakah dia dikasihi Tuhan? Apakah dia dapat disebut sebagai anak Tuhan? Kita harus perlu bertanya, Tuhan, kenapa tidak ada masalah dalam hidupku? Tapi saya rasa setiap orang yang hidup, Tuhan berikan masalah dan persoalan dan pergumulan, sakit penyakit dalam kehidupan kita. Tergantung daripada pribadi kita masing-masing. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah itu? Apakah kita selesaikan masalah itu bersama Tuhan? Atau kita menyelesaikan masalah itu dengan kekuatan kita dan menyimpang dari firman Tuhan? Kita pergi ke dukun-dukun, kita mengandalkan manusia. Padahal firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih. Firman ini saya beritakan, biarlah kita menjadi semakin setia dan taat kepada Tuhan. Karena lewat masalah itu, lewat persoalan, pergumulan, sakit, penyakitmu itu, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan ada di dalam masalahmu. Tuhan ada di dalam sakit penyakitmu. Oleh karena itu, pandanglah kepada Tuhan, sehingga kita dapat melewati semuanya itu, sehingga masalah kita itu, sakit penyakit itu menjadi kecil kita hadapi, karena ada Tuhan Yesus Kristus yang lebih besar dari semuanya itu. Terima kasih saudaraku. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, menjaga, melindungi, memberikan kekuatan dan kemampuan bersama Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita kuat, kita mampu menjalani semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.